Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat. Kali ini kita tiba pada pelajaran yang ke-11 dan judul pelajaran kita pada pelajaran yang ke-11 ini adalah Bait Suci Perjanjian Baru. Sebelum kita akan mengupas pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan pada saat ini, manakala kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Dengan petunjuk kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh mengerti pelajaran itu, dan kami boleh aplikasikan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini, dasar-dasar pengajarannya terdapat dalam Alkitab, di dalam Keluaran 25 ayat 8, Yesaya 53 ayat 4-12, Ibrani 10 ayat 4, Ibrani 9 ayat 14, Ibrani 8 ayat 1-6, 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Sementara itu ayat hafalannya terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 15, karena itu ia adalah perantara dari suatu perjanjian baru, yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Jadi dalam pelajaran sekolah Sabat sepanjang pekan ini kita akan melihat bagaimana hubungan antara bait suci dalam perjanjian baru. Cerita ini menggambarkan kebenaran yang kuat mengenai pelayanan di bait suci bangsa Israel. Kitab suci menyatakan itu adalah bayangan, satu gambaran dari satu yang nyata, akan tetapi ada bayangan yang cukup dalam bayangan dan gambar untuk menyatakan kebenaran yang diwakilinya, kematian dan pelayanan keimamatan Kristus di bait suci. Kita akan melihat bagaimana hubungan antara bait suci dan perjanjian yang baru. Imamat 26 ayat 11-12 berkata seperti ini. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Satu poin di sini bahwa yang harus jelas bagi kita, bahwa di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, Tuhan mencari satu hubungan yang dekat dan penuh kasih dengan umat-umatnya. Fakta-faktanya perjanjian-perjanjian itu secara mendasar menolong, membentuk aturan untuk hubungan itu. Jadi perjanjian baru, perjanjian lama itu merupakan sebuah jalan untuk bagaimana Tuhan membangun hubungan yang akrab dengan umat-umat Tuhan. Itulah yang merupakan inti dari setiap perjanjian yang Tuhan buat dengan manusia, baik lama maupun yang baru. Dosa, korban, dan penerimaan. Ada keterkaitan di sini. Bagaimana kalau orang berbuat dosa, harus ada korban di sana, dan harus ada kemudian yang menerima pengampunan dari Allah. Jalan yang ditentukan Allah bagi seorang berdosa agar bersih dari dosanya dalam perjanjian lama adalah melalui korban hewan. Persembahan korban diperinci dalam Imamat 1-7. Seorang yang berdosa berarti telah merusak hubungan perjanjian dan hukum yang dapat mengaturnya. Dan korban hewan ini di dalam perjanjian lama dilembagakan oleh Allah untuk melepaskan dosa dan kesalahan. Jadi dosa, korban, dan penerimaan merupakan satu rangkaian di mana seseorang yang kemudian telah berdosa, merusak hubungan dengan Tuhan, dia harus mempersembahkan korban sehingga dia bisa kembali diterima oleh Allah. Korban ini sendiri adalah pengganti. Galatia 1 ayat 4 berkata, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Tidak ada keraguan di sini. Salah satu tema kunci perjanjian baru adalah Yesus Kristus mati sebagai korban bagi dosa-dosa kita. Jadi Yesus kemudian menjadi korban yang sebenar dari upacara bait suci yang melambangkan akan yang nantinya akan datang sebagai domba yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, yang kemudian menjadi imam besar dalam perjanjian baru. Ka'bah dunia di mana Allah telah memilih untuk diam bersama dengan umatnya berpusat pada korban hewan. Tetapi pelayanan ini tidak berakhir dengan kematian makhluk-makhluk ini. Imam membawa darah ke bait suci atas nama orang yang telah berdosa ini setelah korban itu disembelih. Kita tahu bersama bahwa di dalam peristiwa orang berdosa, dia membawa korban di Ka'bah Tuhan, di Ka'bah yang Tuhan dirikan di padang gurun oleh Musa. Di sana harus ada korban yang disembelih, darahnya ditadahkan, kemudian dibawa masuk oleh orang Lewi atau imam ini di dalam bilik yang suci.
dan kemudian mendapatkan yang namanya proses pengampunan dosa, penghapusan dosa oleh Tuhan. Ketika dia melewati meja roti sajian, dia melewati 7 kakidian, kemudian tiba di altar, dipercikan di sana darah itu, maka kemudian orang ini diampuni dosanya, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan, diberikan terang kemuliaan Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik kembali, dengan baik lagi. Inilah pelayanan Yesus yang ada, inilah pelayanan pengorbanan yang melambangkan akan pelayanan Yesus nantinya pada waktu sekarang ini, di mana Yesus mengadakan pelayanan yang sama di sorga. Dalam Ibrani 9 ayat 24 lebih khusus dalam konteks ini, ayat ini ditulis menjelaskan pelayanan Kristus di sorga bagi kita setelah pengorbanan kematiannya bagi kita. Meskipun banyak yang dapat dikatakan, kita mau berfokus pada satu poin, anak kalimat terakhir yang mengatakan bahwa Kristus sekarang berada di hadirat Allah demi kita. Dia adalah pembela kita. Jadi kabar besar dari perjanjian baru sekarang adalah oleh karena Yesus, orang berdosa yang bertobat memiliki seorang yang mewakili mereka di sorga di hadapan Bapa. Jadi Tuhan Yesus mewakili kita di hadapan Bapa. Dia yang pernah di atas dunia ini. Dia yang pernah tahu betapa manusia ini banyak pergumulan di dalam setiap kehidupannya. Yesus inilah yang membela kita di sorga dalam pelayanan. Dan ini menjadi bagian dari pelayanannya di sorga. Malaikat tertinggi di sorga tidak memiliki kuasa untuk membayar tebusan satu jiwa yang hilang. Kerubim dan serafin hanya memiliki kemuliaan yang dikaruniakan kepada mereka oleh pencipta sebagai ciptaan. Dan perdamaian manusia kepada Allah hanya dapat diselesaikan melalui pengantaran Dia yang sama dengan Allah, memiliki atribut dan martabat yang sama. Yesus melanjutkan, sebagaimana kamu mengaku aku di hadapan manusia, demikian pula aku akan mengakui kamu di hadapan Allah dan malaikat-malaikatnya yang suci. Kamu harus menjadi saksi-saksiku di dunia ini. Itulah sebabnya Yesus menginginkan saudara dan saya. Dia sementara melakukan pelayanan pembelaan untuk kita dalam kerajaan sorga. Kita yang di dunia ini, kita harus menjadi saksi-saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika Dia datang pada kali yang kedua, kita semua boleh selamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Sistem korban perjanjian lama digantikan oleh yang baru. Gantinya, hewan dikorbankan oleh imam yang berdosa dalam bait suci di dunia. Kita memiliki Yesus Kristus, korban kita yang sempurna. Dia mewakili kita di hadapan Bapa di bait suci sorga yang membentuk dasar perjanjian baru beserta dengan janji-janjinya. Jadi bila di zaman dahulu orang berdosa membutuhkan korban lembu, dia harus bawa ke bait suci untuk disembelih, lalu kemudian dia mendapatkan pengampunan lewat darah yang dibawa masuk oleh imam di dalam baskom melewati meja roti sajian dan 7 kakidian. Sekarang ini jauh lebih mudah bahwa itu semua telah digenapi oleh Yesus Kristus, dan Yesus sekarang ini berada di sorga untuk membela kita di hadapan Bapa. Pembelaannya itu untuk kita, bagaimana Dia tahu juga keberadaan kita, bagaimana Dia tahu kondisi kita yang berdosa, maka Dia adalah oknum yang tepat untuk kemudian menggantikan posisi kita, membela kita di hadapan Bapa yang di sorga. Karena iman, kita kemudian harus percaya kepada Yesus Kristus yang telah memberikan kita janji-janji kemenangan. Dan inilah yang menjadi dasar dari perjanjian baru, perjanjian kasih karunia, di mana setiap orang yang berdosa diberikan kasih karunia oleh Tuhan untuk supaya ada kesempatan untuk berbalik dari dosanya, meninggalkan dosanya, dan hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Intinya adalah bait suci dan perjanjian baru merupakan dua aspek yang berhubungan. Upacara bait suci yang dilakukan oleh Musa melambangkan korban yang sebenarnya akan datang, yaitu Yesus Kristus sendiri, merupakan kegenapan dari perjanjian baru, di mana Dia menyelamatkan kita dari dosa dan Dia memberikan kepada kita kasih karunia supaya kita semua bisa menerima anugerah keselamatan yang Dia telah janjikan untuk kita terima. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini. Semoga pelajaran ini dapat menolong kita untuk memahami bagaimana hubungan antara bait suci dan juga dengan perjanjian baru. Bait suci dan kegenapannya
di perjanjian baru lewat kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita yang menebus kita dari dosa-dosa kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup baru di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.